bikin shape layer ada dua teman-teman. Ya. Yang pertama ada floor atau lantainya. Kalian bisa menggunakan pen tool. Ya, pen tool itu di sini. Cara menggunakannya adalah kalian klik sekali di sini, habis itu tahan shift-nya, kemudian kalian klik di ujungnya. Nah, itu cara membuat garis lurus. Ya, kliknya nggak usah ditahan, klik sekali, tahan shift, kemudian klik di ujung. Ya, menggunakan pen tool. Nah, kalau teman-teman sudah bikin pen tool tapi tidak keluar, ada kemungkinan stroke teman-teman kosong. Ya, jadi pastikan stroke-nya sudah diisi dan ukurannya berapa. Kalau pengen tebel silakan. Ya, bikin composition tadi 5 detik, maka bikin ada floor dan ada floor. Nggak muncul. Untuk yang lingkaran atau bola, anchor point-nya ditaruh di kotak paling bawah. Ya, kotak paling bawah. Oh, ini kan kotak atas, nanti kotak paling bawah. Untuk yang bola. Tapi barusan. Gimana Mila tadi Mila? Gimana caranya? Ini rectangle juga yang kotak itu. Pen ini. Garis nggak keluar itu biasa stroke-nya pastiin. Klik di sini. Stroke-nya ada nggak? Nggak usah ditarik. Klik satu, nah di ujung satu lagi. Nah, Stroke-nya ganti. Cari ganti horizontal di sini. apanya? Itu kan kotak. Kalau di bawah kan kotak. Bukan bulat. Ini. Bulat. Ininya diklik yang kanan lama, ditahan. Pak ini struknya ada tapi kok nggak keluar Pak garisnya Pak? Gimana Pak? Nih, bikin stroke tadi kan. Kita bikin shape layer dulu ya, shape layer. Jadi ingat, setiap objek itu harus layernya berbeda. Nah, kemudian pakai pen tool, nih pen tool. Kita klik sekali. Nah, ini kalau dilihat ini stroke saya min. Jadi ini nggak akan nongol. Ya, ini nggak akan nongol. Nah, nggak akan nongol. Jadi karena apa? Adanya fill, jadi diaktifin stroke-nya, dipilih warna merah tuh, baru nongol merah. Nah, kalau nggak ada gini, berarti di sininya nih 0 pixelnya tuh digedein. Nah, kalau kamu nggak ada juga berarti bisa jadi warna udah dirubah, tapi nggak ada, berarti di sini. Nah, di sampingnya ukuran size-nya, ya
prosesnya. Kayak gitu, bikin lantai atau garis. Jadi sekali lagi yang lingkaran anchor point-nya ada di titik tengah ya. Lingkaran anchor point-nya perhatikan karena apa nanti berpengaruh ya, terhadap efeknya. Kemarin kita sudah bahas tentang anchor point. Nah, anchor point salah satu tools atau fitur yang akan sering kita gunakan karena untuk menggerakkan sebuah objek merubah objek. Nah, jangan sampai lupa anchor point. Makanya kalau lupa teman-teman saya selalu bilang dicatat kayak gitu. Sudah bikin dua objeknya? Belum Pak. Ini baru dua objek loh, lingkaran sama floor loh. Ini belum objek-objek yang terlalu rumit. Apa? Lu udah bisa ya? Di scrolling aja, di scrolling, scroll aja. Itu 100. Dari sini nggak boleh kan? Klik hari ini. Nih. Hah? Tapi di sini udah ada. Dari bawah. Layernya, ya kamu bikin new layer lagi. Makanya teman-teman biasakan setiap objek itu harus layer yang berbeda ya. Supaya saya bilang nih, ada layer lantai, ada layer bola. Jadi jangan satu layer lantai dan bola. Kenapa? Karena kalau jadi satu layer, semuanya kalau kita gerakin gerak semua. Dibikin new layer lagi gitu. Jangan malas untuk bikin shape layer tuh, shape layer segitiga, bulat, lingkaran gitu. Ya, kotak misalkan nih kotak. Kita bikin lagi klik kanan new lagi, bikin bulat, klik kanan bikin lagi new shape layer kayak gitu. Jangan satu shape layer untuk dua objek ya. Kecuali memang objek tersebut akan kita gunakan nantinya bersamaan. Nah, misalkan saya akan bikin shape layer dua objek nih, shape layer, kemudian saya bikin garis,
ikut semua tuh, garis sama kotak nggak akan bisa terpisah. Kenapa? Karena ini satu layer. Paham ya sini. Jadi harus dipisah layernya. Bola sendiri, lantai sendiri. Karena kalau kamu jadi satu, ya udah semuanya ikut-ikutan, nggak akan bisa berpisah. Ya waktu bikin lagi kayak gini, kan jadi hilang. Nah, bikin lagi tuh jadi ada 3 lagi, bikin lagi. Nah, ini semuanya numpuk di sini. Ya, numpuk di sini nanti teman-teman tuh. Dia jadi ikut semua. Karena di satu layer, kalau kamu pengen gerakin apa yang gerakin yang ini doang nggak bisa. Oh, gerakin yang belakang doang nggak bisa karena di satu. Jadi nempel jadi satu. Jadi usahakan setiap objek ya itu satu layernya. Nah, satu layer kayak gini. Bola-bola, lantai-lantai, jangan digabung. Sudah ya? Oke, perhatikan teman-teman. Tadi saya bilang bahwa anchor point-nya ditaruh di ujung, ya, untuk memastikan gerakan yang memang kita butuhkan nanti. Nah, sekarang saya ingin memberikan sebuah shortcut, ya. Ini yang harus kalian ingat karena lebih efektif. Kalau misalkan kemarin saya bilang, oke, kita bermain position, berarti kalian buka segitiganya, ya. Kemudian kalian cari position kayak gini, ya. Nah, sekarang caranya adalah teman-teman kita aktifkan layernya. Nah, kalian klik aktif itu tandanya kayak seperti ini, ya. Kalau non aktif berarti hitam, ya. Nah, kalau sudah silakan tekan P di keyboard sekali. Nah, maka keluar position, ya. P itu adalah position, kemudian kalau kalian tekan S itu scale, ya. Kemudian kalau kalian tekan R itu rotation. Kemudian kalau opacity itu bukan O tapi T. Nah, ya, itu harus diingat ya, position itu P, S, R, T. Nah, dia akan secara otomatis, jadi kalian tidak usah ribet lagi buka yang cukup banyak karena nanti scrollingnya sangat banyak. Ini aja cuma bermain 2 objek, ini akan menutup kayak di sini ya, kita harus scroll lagi, akan sangat lama. Jadi kalian harus menggunakan shortcut itu ya, P, position dan semacamnya ya. Nah, kalau dilihat ini position, tapi gimana caranya kalau kita pengen lebih dari satu? Ya, misalkan position dan scale nih guys saya, ya, atau tambahin lagi rotation. Nah, coba kalian bisa nggak? Tambahin 3. Bisa nggak? Untuk menampilkan ini P, S, R. Nah, ya, caranya teman-teman, kalau kalian pengen menampilkan lebih dari satu tools ya, position dan juga scale ya, itu tahan sambil shift, ya, shiftnya ditahan, pencet. Nah, oke. Jadi seperti itu. Kalau pengen lebih dari satu. Nah, oke. Sekarang kita akan fokusnya adalah ke 2 ini, position dan scale. Jadi kalian aktifkan position dan scale. Sekali lagi anchor point-nya harus di bawah karena nanti akan berpengaruh. Kalau kalian masih anchor point-nya di tempat yang nggak semestinya, nanti gerakannya akan beda. Oke, kalau sudah kita akan bermain di position dulu teman-teman. Oke. Perhatikan kursornya juga, kursornya dimulai dari detik 00 ya. Kalian aktifkan positionnya. Oke. Jadi menimbulkan keyframe. Ya. Kemudian arahkan lagi kursornya ke 1 detik. Nah, 1 detik. Kalian add keyframe, bukan dipindahin, jangan dipindahin dulu, tapi add keyframe. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, add keyframe tandanya adalah keyframe 1 dengan keyframe berikutnya itu sama. Selanjutnya lakukan hal sama sampai dengan 5 detik. Jadi menit kedua kalian add keyframe, menit ketiga 3 ya, ke detik ketiga keyframe add keyframe lagi sampai dengan kelima. Nah, oke, jadi add keyframe semua. Add keyframe itu artinya keyframe-nya sama. Nah, kalau dilihat ini belum ada pergerakan teman-teman. Kenapa? Karena posisinya sama. Syarat sebuah animasi bergerak adalah ada waktu yang berbeda dan ada tempat atau posisi yang berbeda atau gerakan berbeda ya. Ini kan gerakannya sama, posisinya sama, tapi waktunya memang beda, cuma gerakannya sama begitu. Oke, nah, kalian sudah membuat
ya. Ada 6 keyframe. Nah, di sini kalau di template saya ini 0 detik sampai 1 detik itu ada tengah-tengahnya. Ya, kalian ada nggak? Ada ya. Kalau ada, kalian baru naikin, teman-teman. Nah, naikin. Pakai yang belakang, sumbu Y. Ingat, depan sumbu X, belakang sumbu Y. Y itu ke atas. Ke atas dan juga ke bawah, Y. Kalau X ke kanan dan ke kiri. Nah, ya, kursornya sekali lagi pindahin dulu, jangan kamu langsung rubah ininya, pastiin kursornya dulu, lokasinya pas. Ini sudah bergerak, tapi cuma sekali, gitu ya. Otomatis kalian harus menambahkan selanjutnya. Jadi ini dari turun, naik, turun lagi, otomatis yang di sini nomor keyframe keempat berarti naik. Tapi naiknya jangan sama. Karena seolah-olah bolanya dari mantulnya dari tinggi, habis itu ke rendah, nah, kayak gitu ya. Jadi yang kosong-kosong ini yang di tengah kalian isi, ini kosong, ya. Ini isi lagi, oke. Menggunakan sumbu Y, ya. Mulai agak sedikit tinggi rendah, nah kemudian di tengah lagi, baru sedikit lagi, nah baru ini mulai rendah lagi. Silakan. Jadi hasilnya seperti ini, dari tinggi, kemudian agak sedang, kemudian sedang, kemudian sedang. Nah, ini adalah prinsip bagaimana konsep ya fisika gitu ya. Jadi bola memantul dan semantulnya otomatis semakin lama semakin dia mantulnya agak terlalu tinggi. Ingat, yang dipindahkan kursornya dulu, jangan posisinya dulu. Ketika kalian posisinya dulu, maka hal terjadi adalah gambarnya kayak itu. Ini mana? Coba dilihat. Kamu satu layer atau dua layer? Tuh, jangan bikin, saya udah bilang tadi, jangan jadi satu layer. Coba nih, konten nih, ada elit, ada shape. Ini ada shape yang garis nih, di deret lagi, deret. Nah, tutup dulu. Bikin new layer lagi, klik kanan. New. Nah, bikin shape layer juga jangan malas bikin baru, jadi dipisahin, bukan jadi satu. Jadi dari tinggi kemudian agak rendah. Nah, kalau kalian sudah bikin yang mantul-mantulnya, sekarang ketika di bawah ketemu garis, kasih efek kayak bolanya sedikit peyang. Ya, kasih efek sedikit peyang. Ya, jadi kalian sama halnya tekniknya sama hal yang tadi yang di atas, ya, yang position. Jadi ketika bolanya di bawah, ketika ketemu lantai, nah dia sedikit peyang kayak gini. Bukan lagi 100%, ya, yang di belakangnya. Jadi sedikit peyang. Nah, jadi seolah-olah mantul. Nah, ya, ketika ketemu garis, itu bolanya salah. Dan memang sangat tipis, Karena kalau kalian nggak tipis, nggak nempel, maka yang terjadi seperti ini. Bola kita jauhin, nah, tuh. Dia belum ketemu garis, udah peyang. Padahal secara konsep harusnya ketika ketemu garis atau lantai baru dia peyang. Jadi masih ketika di atas masih normal, nah ketika di lantai baru. Nah,
ketika di lantai baru dia peyang seperti itu. Nah, setiap ketemu lantai, ini ketemu lantai lagi kita peyang, tadi ketemu lantai lagi. Tapi peyangnya sesuai dengan tingginya lompatan. Kalau lompatan pertama tinggi, berarti peyangnya mungkin agak sedikit besar. Kemudian yang kedua mungkin agak sedikit lumayan dan semacamnya. Nah, jadi ketika ketemu lantai dia harus sedikit peyang. Jadi yang sekarang itu ada 3 titik ya. Yang titik di tengah yang bikin peyangnya. Ya, yang 2 titiknya, titik ujung-ujungnya itu 100%. Nah, peyangnya udah di atas. Peyangnya harus pas ketika itu. Peyangnya pas ketika garis. Nah, kemarin kan sudah diajarin ya ke poin nih. Makanya dicatat. Besok kalau lupa lagi, ditaruh ujung. Nah, itu materi kemarin makanya anchor point. Nah, jadi ketika ketemu garis harus itu. Ya, tinggal scalingnya. Jadi mantul besar, tetap. Mana? Ini coba ke atas ini level apa? Coba dimatiin ini matanya. Mana nggak ada kan ini? Tuh, kamu semua satu layer tuh. Nah, ini aja kamu nih coba kamu matiin matanya. Kamu mati semua kan? Berarti di layer ini ada 2 objek, maka tadi yang sudah harus terpisah. Ya, harus terpisah. Layer bola dan layer lantai itu terpisah. Ya, jangan digabungin. Materi pertama nih. Pencet scale. Lagi mau nyoba? Belum tahu. Yang mantul yang ininya kecil. Gitu ya tadi ya? Jadi gitu kan. Terus Udah gitu doang. oh kesini lagi gitu juga. Iya kayak. Ada enggak? Nggak bisa kan?
yang scale kan. Detik satu yang detik scale. Ya kan, detiknya apa sebelum sesudah segini kan. Ada scale ini ya. Tapi itu yang kunci. Oh, Geser ke tengah. Geser lagi. yang mana? Ini. Kayaknya ada geser. Oh, nah. Ini baru. Sebelah kanan. Oh, gitu. Nah, itu ke kanan, bikin kanan lagi lu balikin semua. Bukan boy, di sini. Hah? Gimana? Tadi frame. Oh, kayak gini. Jadi 3 gitu. Thank you. Ini kan? Ya.
turun ke sini gitu kan. Posisinya dia kan Yang mana? di frame yang awal. Ini pokoknya semua diratain pakai gini terus di naik turunin di Nah, bagian biar sini. efeknya tidak terlalu kaku, hasilnya kalian silakan checklist yang motion blur, teman-teman. Jadi pergerakannya itu akan sedikit mundur pergerakannya. Ya, checklist yang motion blur-nya. Ini motion blur akan kepakai setiap kalian ada sebuah pergerakan objek, ya, biar dia kelihatan kayak tidak terlalu kaku. Ya, motion blur. Tadi dulu. Ada yang belum berhasil memantulkan bola? Konsepnya udah tahu ya, memantulkan bola ya. Neng. Iya. Nah, kalau tadi kan sudah bisa memantulkan, sekarang mantulnya bergeser. Ya, mantulnya bergeser. Nah, silakan kalian lihat dengan keyframe ya, kira-kira apa yang harus diikutin. Mantulnya bergeser.
Cara biar blur gimana? Gar. Ya. Nggak ada. Masa nggak ada? Mana? Nih. Ini. Ya, chat. Kok lu nggak ada sih? Jangan gitu loh, jangan nakutin. Ini kanan. Ini yang berbayang. Ini kanan. Bawah. Oh ini. Bola lu yang ini. Ini bola lu ini. Ya boleh kayak gini. Kalau dia kalau berenang nih. Nice. Tuh jadi terus ini blur tuh kan? Apanya blur? Kok nggak ada apa-apanya sih? Apa sih kayak? Tapi ini bener-bener maksudnya. Ini nggak mampu aja gue. Lihat kayak jelly, lihat yang Iya. Nggak ada. punya gue kayak jelly. Mau dipeyangin itu. Di awal nggak? Udah tuh gue yang rombak pulang aku biar begini aja deh. Nah, kayak begini. Rombak pulang apa? Terserah lu. Bener kayak begini. Bener. Jelly. Nggak apa-apa. Banyak. Ini pengen mah. Ini. Bawah banget nih. Nah, iya kesini. Oh. Coba sendiri. Aktifin segalanya. Ya. Dah, terus ke sini. Iya, kalau bagi bawah ke bawah sini. Begitu dia. Nah, tambah scale. Iya. Terus peyangnya Iya, terserah. Mau gepek lagi